dibandingkan natrium. Pengaruh kalium pada potensial membran itu lebih besar. Jika hanya ada kalium, potensial membran itu akan mencapai nilai potensial keseimbangan kalium, yaitu minus 90 mV. Kemudian, apa sih peran ion natrium dalam menentukan potensial membran? Meskipun permeabilitas membran terhadap natrium itu lebih rendah, sejumlah kecil natrium itu tetap masuk ke dalam sel, menetralkan sebagian muatan negatif di cairan intrasel. Hal ini membuat potensial membran sedikit lebih positif, sekitar minus 70 mV. Jadi, bayangkan sebuah tim sepak bola yang terdiri dari pemain bertahan dan pemain penyerang antara kalium dan natrium. Nah, pemain bertahan itu cenderung menjaga garis pertahanan tetap kuat, sementara pemain penyerang itu mencoba menembus pertahanan lawan. Dalam tubuh kita, interaksi antara kalium dan natrium itu mirip dengan dinamika ini. Untuk analogi sepak bolanya begini. Jadi, ion kalium itu lebih permeabel melalui membran plasma dibandingkan ion natrium, sehingga kalium itu menguasai permainan dan menentukan arah potensial membran. Nah, ion natrium meskipun kurang dominan itu tetap memiliki pengaruh karena ia dapat masuk ke dalam sel melalui kanal rembes, leak channel, menetralkan sebagian efek kalium. Untuk peran dominan kaliumnya, jadi karena membran plasma itu jauh lebih permeabel terhadap kalium, sekitar 25-30 kali lebih besar dibandingkan natrium. Pengaruh kalium pada potensial membran itu lebih besar. Jika hanya ada kalium, potensial membran itu akan mencapai nilai minus 90 mV, yaitu potensial keseimbangan kalium. Lalu, untuk pengaruh lemah natriumnya, jadi masuknya natrium ke dalam sel itu mengurangi efek dominan kalium, sehingga potensial membran itu menjadi sedikit lebih positif, biasanya sekitar minus 70 mV. Nah, nilai minus 70 mV ini adalah potensial membran istirahat pada sel saraf umumnya yang lebih dekat ke potensial keseimbangan kalium dibandingkan potensial keseimbangan natrium yang berjumlah plus 61 mV. Pada studi kasus pertama tentang neuron kortikal, tarikan dua ion di balik setiap pikiran. Nah, di dalam otak manusia, sebuah neuron kortikal itu duduk diam dengan potensial membran minus 70 mV. Ia tampak tenang, tapi di baliknya dua kekuatan besar sedang bertarung, yaitu kalium yang ingin membawa membran ke minus 90 mV dan natrium yang mendorongnya ke plus 61 mV. Namun, karena permeabilitas membran terhadap kalium 25 kali itu lebih besar daripada natrium, keseimbangan akhirnya condong ke kalium, tapi tidak sepenuhnya. Nah, ada persamaan Goldman-Hodgkin-Kutch atau GHK menjelaskan ini dengan presisi. Ini menunjukkan sangat dekat dengan minus 70 mV yang diukur secara eksperimen. Untuk patologinya, pada hipokalemia, GHK itu memprediksi voltase sekitar minus 75 mV, sehingga ada yang namanya neuron hiperpolarisasi. Lalu terjadi pasien itu mengalami kelemahan, delirium, bahkan koma. Untuk refleksinya, jadi setiap pikiran, kenangan, atau emosi yang kita alami hari ini itu dibangun di atas keseimbangan halus antara dua ion, bukan oleh satu, tapi oleh interaksi mereka. Intinya, ini menunjukkan bahwa